Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq. Dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan umur panjang sehingga masih bisa memenuhi bulan-bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Inna iddatas syuhuri indallahi isna ashara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan dalam satu tahun. Ini ditetapkan dalam ketetapannya di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan dari 12 bulan adalah bulan-bulan yang mulia. Lalu 4 bulan-bulan yang mulia ini kemudian ditafsiri oleh hadis baginda Nabi bahwa as-sanatu isna asyara syahron minha arba'atun hurum. Satu tahun ini ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan yang mulia. Salah satu mutawaliyatun Zulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ada 3 bulan yang berurutan. Yaitu mulai Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumati wa Sa'ban. Ada bulan Rajab Mudhar yang berada di antara Jumadil akhir ya dan bulan Sa'ban. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, di dalam 4 bulan itu ada satu hari yang disebut sebagai hari raya Idul Adha. Hari raya besar. Hari raya besar tentunya pengorbanannya ini lebih besar untuk menyambut hari raya besar. Karena memang porsinya juga lebih besar. Kalau hari raya Idul Fitri takbirnya hanya semalam, yang takbir mursalnya. Sampai kepada imam naik ke dalam mimbar. Itu hari raya Idul Fitri. Tapi kalau hari raya Idul Adha, hari raya besar, ini takbirnya sampai hari Tasrek. Dimulai sebelum hari raya dari asarnya Yaum Arafah sampai kepada hari raya Idul Adha. Kemudian ditambah tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 di hari Tasrek itu bertakbir. Takbirnya lebih besar. Maka logikanya bahwa pengorbanan untuk takarub kepada Allah di Idul Fitri dan Idul Adha ini sesuai porsinya. Tapi pada kenyataannya terbalik. Kalau di Idul Fitri enteng-entengan, habis-habisan buat merayakan hari raya Idul Fitri, kemudian di Idul Adha justru tidak mengeluarkan apa-apa. Kita lihat di Idul Fitri dari mulai bikin pacitan itu pun luar biasa. Dari pacitan dalam negeri sampai ke luar negeri, dari pacitan produk bumi sampai kepada produk angkasa. Lu ada pacitan kok kelutukan. Ini kan pacitan produk luar angkasa. Ada pacitan tai kucing. Ada pacitan penyakit dalam, itu ada pacitan untir-untir. Ada pacitan dari luar negeri, yaitu pacitan Jepang. Ini semuanya sibuk. Belum untuk pakaiannya. Kalau Idul Fitri, Masya Allah, pakaian tidak cukup hanya satu. Serumah pun harus semuanya
beli dan istimewa double-double. Bukan hanya itu, kadang-kadang saking kurang maremnya sampai uangnya sudah habis, yang masih ada kambingnya atau lembuknya ataupun sapinya, sampai berani jual kambing demi untuk beli petasan. The mercon itu rangkaiannya ya untuk merayakan hari raya Idul Fitri, sehingga bekal dihabiskan di Idul Fitri, kemudian masuk bulan Zulqa'dah atau Abid, ini ada keuntungan tapi sedikit, yaitu tidak ada hajatan, tidak ada barang gawe. Nah, begitu masuk kepada bulan besar, semuanya orang-orang hajatan kemerotok, KB nyorok. Karena banyaknya kondangan kesana kemari, di hari Adha kita dituntut untuk berkurban, kehabisan bekal, kehabisan uang, sehingga hari raya yang besar tidak dibesarkan melalui apa yang kita miliki. Yang kita miliki seharusnya untuk menyongsong kebesaran hari besar, tapi karena sudah habis melalui program Idul Fitri, kemudian tangga teparo nenggi podo barang gawe, sehingga pada sanjang lanyong siki ora korban, wong akeh kondangan. Nah, kita telisik bagaimana sejarah korban dan hendaknya kita berkorban itu motivasinya apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan yadhkurusmallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Walikulli ummatin, dan bagi setiap umat, ja'alna mansakan, kami jadikan syariat penyembelihan, yadhkurusmallah, agar mereka mengingat Allah, alama razaqahum min bahimatil an'am, atas binatang ternak yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahid, ketahuilah bahwa Tuhan itu satu. Falahu aslimu, kepadanya berserah. Wabasyir, berikanlah kabar gembira, al-mukhbitin, kepada orang-orang yang tunduk dan orang-orang yang patuh. Setiap umat, setiap periode, setiap generasi, ini Allah syariatkan ibadah kurban. Jadi ibadah kurban ini merupakan sebuah perjalanan sejarah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Bukan generasi baginda Nabi Ibrahim dan baginda Nabi Muhammad saja, tapi walikulli ummatin, berarti setiap nabi, setiap rasul ini membumikan sebuah ibadah yang disebut dengan ibadah kurban. Dimulai dari siapa? Ya, dimulai dari nabi pertama, yaitu baginda Nabi Adam alaihissalam. Sejarah terjadinya kurban ini diawali daripada pertentangan putra-putra Nabi Adam alaihissalam. Sehingga untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, ini dibuktikan dengan kurban. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu punya putra, dalam satu riwayat ada yang mengatakan putranya 40. Tapi setiap Nabi Adam alaihissalam melahirkan selalu kembar, atau yang disebut dengan kembar siam. Lahir kembar dan statusnya berbeda jenis.
Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Dan yang menjadi aktor dalam edition kurban ini disebutkan di dalam Al-Quran di antara Habil dan Qabil. Habil ini lahir kembarannya wanita yang bernama Labuda. Sedangkan Qabil lahir kembarannya wanita juga yang bernama Iklimah. Nabi Adam alaihissalam ini diperintahkan untuk mensyariatkan perjodohan atau pernikahan yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi di syariatnya pernikahan untuk menikahkan putranya ini dengan bukan pasangan lahirnya, bukan pada pasangan kembarannya. Sehingga Nabi Adam memerintahkan Qabil untuk menikahi Labuda, sedangkan Habil untuk menikahi Iklimah. Padahal kembarannya Qabil ini cantik jelita. Parasnya cantik, wajahnya cantik, bodinya cantik, ucapannya cantik. Sedangkan kembarannya Habil Labuda ini biasa-biasa saja. Qabilnya ganteng, kembarannya cantik. Sedangkan Habil tidak rupawan, tidak seganteng Qabil. Begitu juga kembarannya tidak secantik Iklimah. Begitu Qabil dipasangkan dengan Labuda, padahal kembarannya dirinya cantik sekali, dia menuding bahwa bapaknya Nabi Adam ini mengada-ngada. Dia tidak menerima bahwa ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan bapaknya. Sehingga Qabil tidak mau. Akhirnya Nabi Adam diperintahkan untuk mensyariatkan. Ya sudah, kalau memang tidak mau, maka kalian berdua berkurban. Apa yang dikurbankan? Yang dikurbankan barang-barang yang kamu hasilkan, yang kamu lakukan. Kita ketahui bahwa Habil ini punya pekerjaan mengembala kambing, sedangkan Qabil ini bercocok tanam. Maka Habil dan Qabil keduanya menyerahkan sebagian yang dimiliki dari hasil usahanya untuk dikorbankan. Nah, tanda diterima dan tidaknya ini disambut dengan api yang turun dari langit. Dari korban keduanya, Habil mengorbankan sebuah domba yang sehat, gagah dan gemuk. Sedangkan Qabil mengorbankan hasil usahanya dari usaha-usaha yang jelek-jelek. Sehingga kurbannya Habil yang diterima oleh Allah. Karena yang dipersembahkan yang terbaik. Berarti betul-betul dia menginginkan agar dirinya ini lebih dekat kepada Allah. Setelah diterima maka dinikahkannya Habil dengan Iklimah, membuat Qabil ini tambah panas, kepanasan, tambah jengkel, sehingga dari kemarahan yang memuncak sampai-sampai berani Qabil ini membunuh saudaranya dengan memukul kepalanya. Dan inilah pembunuhan pertama di dunia. Dia yang mencontohkan. Ada sebuah hadis, man sanna sunatan sayyi'atan walahu wijruha wa wijru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mencontohi keburukan, maka ia akan mendapatkan ganjalan, bukan ganjaran, mendapatkan dosa, diganjal, dihajar, mendapatkan hajaran atas dosanya, dan juga ia akan mendapatkan kiriman-kiriman hajaran atau kiriman-kiriman siksaan dari orang yang mengikutinya. Disebutkan setiap orang membunuh di dunia ini, maka Qabil ini menerima kiriman dosa dari pembunuhan yang dilakukan setelahnya. Karena
Beliau ini adalah guru besar pembunuhan. Ini kurban yang terjadi di masa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian selesai Nabi Adam dilanjutkan dengan kenabiannya oleh Nabi Idris. Kaum Nabi Idris ini juga diperintahkan untuk berkorban. Kapan? Korbannya ini ditentukan waktunya di hari-hari raya dan korbannya juga harus disembelih saat matahari terbenam di ufuk barat seketika hilal atau bulan itu terlihat. Kalau sekarang isbat, setelah isbat terjadi hari bulan sekian adalah merupakan hari raya, maka disembelih kurban itu. Itu kurban di zaman Nabi Idris alaihissalam. Kemudian berlanjut kepada kurban di masa Nabi Nuh alaihissalam. Bahwa ada sebuah tragedi besar di zamannya Nabi Nuh yang disebut dengan taufan. Atau bahasa kita adalah banjir bandang. Semua orang-orang yang taat kepada Allah diperintahkan untuk masuk ke dalam perahu. Yang konon perahu ini dibuat dari kayu, yang kayu itu diambil dari tanaman, yang menanam adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh melaksanakan dakwah bertahun-tahun, sedikit sekali yang mengikutinya. Konon 950 tahun ini yang ikut kepada dakwanya Nabi Nuh hanya 80 orang. Ada yang mengatakan 80 pasangan orang. Ada yang mengatakan 40 pasangan orang. Jadi ada 80. Jadi tidak ada dalam 10 tahun Nabi Nuh mendapatkan 1 orang. Ini kesabarannya luar biasa. Tapi Nabi Nuh meminta kepada Allah, udahlah orang-orang yang berengkai leye, orang-orang yang ndablek ini, bunuh saja ya Allah. Datangkan banjir saja. Kata Allah, ya sudah. Nanti saya datangkan banjir. Tapi kamu harus menyelamatkan orang-orang yang ikut kamu. Dengan apa? Dengan membuat perahu. Dengan kayu apa ya Allah? Ya dengan kayu yang ini. Yang mana kayunya? Kamu nandur dulu. Nandur dulu. Jadi mau bikin perahu nandur dulu. Jadi permohonan sampai kepada doanya itu bukan 1-2 tahun, puluhan tahun. Tapi para nabi itu tetap tabah, tegar, menanti ijabahnya doa. Setelah selesai banjir, kemudian turun dari perahu, nah, Nabi Nuh menyediakan tempat yang khusus, yang tertentu untuk meletakkan kurbannya. Nah, tetapi ini pasca banjir. Kalau pasca banjir kan Nuh minta kepada seluruh apa yang bekal-bekal yang masih ada dikumpulkan, kemudian dibubur, dimakan bersama. Perjalanan hidup semakin bagus, banyak tanah-tanah yang digarapnya, masyarakatnya sudah punya, diperintahkan untuk korban di tempat yang khusus itu. Setelah korban dikumpulkan, dibakar. Kenapa dibakar? Ya orangnya cuma 80, tambahnya juga belum seberapa, tanahnya banyak, tidak subur lagi, baru terkena banjir. Tidak butuh untuk distribusi, maka dibakar. Kemudian beralih dari Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan dulu pernah menikah dengan Saroh. Sampai umur 80 tahun. Tidak punya anak. Ya. Sehingga istrinya Saroh itu memerintahkan Ibrahim, wahai suamiku, engkau seorang nabi, seorang pilihan Tuhan, kau tidak punya generasi penerus. Silakan kamu menikah. Nabi Ibrahim diperintahkan menikah,
Ternyata tidak mau. Kemudian diperintahkan lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim menuruti. Ya sudah, kalau saya menikah, saya mau cari. Oh jangan. Kamu jangan mencari. Yang mencarikan saya saja. Jadi ini ikhlasnya tidak totalitas. Jadi kalau totalitas kan sana kamu yang cari, pilih siapa nanti saya yang melamarnya, saya yang membiayinya. Tapi ini tidak, saya yang cari aja. Akhirnya dicarikan dengan Dewi Hajar. Dewi Hajar ini seorang budak yang berkulit tidak putih, tidak kuning, tapi agak kehitaman. Ya, kecantikannya masih kalah dengan Saroh. Ternyata setelah menikah dengan Hajar, Hajar hamil. Begitu Hajar hamil, Saroh juga hamil. Ini pelajaran penting bagi ibu-ibu jika memang bersuami lama tidak hamil-hamil, perintahkan suaminya untuk menikah lagi agar hamil. Nah. Konon ceritanya begini, Nabi Ibrahim itu sebelum punya anak, dia pernah diuji oleh malaikat tentang kedermawannya Nabi Ibrahim. Sampai-sampai Nabi Ibrahim mengatakan, apalagi harta benda. Kalaupun aku punya anak, kemudian diperintahkan untuk disembelih, aku sembelih. Karena saking cintanya kepada Allah, cintanya melebihi kepada diri dan anaknya serta harta bendanya. Nah, temenan oleh Allah dituruti punya anak. Konon dalam umur 6-7 tahun, Ismail dari putra Dewi Hajar ini, Nabi Ibrahim tidur dan bermimpi. Di dalam Al-Quran ini direkam, wahai Ibrahim, sembelih anakmu untuk melaksanakan nazarnya. Begitu bangun Nabi Ibrahim masih belum meyakini bahwa mimpi ini adalah sebuah wahyu. Barangkali ini kembang tidur. Dan mimpi di hari itu, di hari 8 bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim berpikir-pikir sehingga hari itu disebut sebagai hari Tarwiyah. Hari berpikirnya Nabi Ibrahim tentang mimpi untuk menyembelih anak. Kemudian di hari kemudiannya Nabi Ibrahim diperintahkan lagi sehingga ia yakin sudah jelas bahwa ini adalah wahyu perintah Allah. Sehingga hari itu disebut sebagai hari Arafah. Hari kejelasan bahwa mimpi dari Allah. Akhirnya dilaksanakan yaitu penyembelihan terhadap putranya. Tapi rencana ini pun berubah drastis karena Ismail anak Ibrahim itu ditebus dengan seekor kambing kibas yang didatangkan dari surga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman Nabi Musa alaihissalam ini juga dilakukan korban. Tapi korban itu dibagi menjadi 2 bagian. Setelah dibagi menjadi 2 bagian, sebagian ini dilepas begitu saja, dibiarkan berkeliaran ke sana kemari, tapi ditandai ini hewan kurban, tidak boleh disembelih, tidak boleh diganggu untuk dilakukan, dipelihara supaya bisa memberikan keturunan-keturunan. Kemudian sebagian yang lain disembelih dan dibagikan. Ini kurban, metode kurban yang dilakukan di zaman Nabi Musa. Kemudian kurban di Bani Israel. Di Bani Israel ini ada tahapan-tahapan. Karena Bani Israel ini yaitu keturunan yang dari Nabi Ibrahim melalui jalur Ishak. Ishak menurunkan Nabi Yakub. Yakub, di antara Nabi Yakub ada anak yang bernama Yahuda. Nah, dari Yahuda inilah kemudian anak turunnya disebut sebagai Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Ya, Bani Israel orang Yahudi ini ada Zakaria, ada Yahya, ada Isa, ada
Nabi Zulkifli, Nabi Yunus dan macam-macam ini. Ya. Nah, di kurban di Bani Israel itu, jika seorang dari mereka berkurban, maka untuk melihat bahwa kurbannya diterima atau ditolak ini, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan api putih dari langit, kemudian membakar bagi kurban-kurban yang diterima. Jika ada seorang kemudian kurban tidak dijemput dengan api, berarti kurbannya tidak diterima. Agak berbeda sedikit dengan kurban di masa zaman Zakaria. Ini juga Bani Israel, nabinya Bani Israel. Zakaria dan Nabi Yahya. Ini adalah rasul-rasul dari Bani Israel. Nah, keduanya ini juga disyaratkan untuk berkurban. Yang dikurbankan binatang dan barang-barang yang lain. Tapi tidak dijemput api dari langit, langsung dibakar. Jadi tidak ketahuan mana yang diterima dan mana yang tidak diterima. Berbeda lagi juga dengan kurban bangsa Nasrani dan bangsa Yahudi. Karena Yahudi dan Nasrani juga Yahudi. Nabi Muhammad adalah Nasrani. Dan Nabi Isa adalah Nasrani. Dan Nabi Isa tidak diutus kecuali kepada bangsa Yahudi. Ini kurbannya itu dengan membakar sesaji. Dengan membakarnya sebagai sesaji yang bertujuannya mengingat kesalahan. Apa yang dikurbankan? Yang dikurbankan itu adalah sapi atau kambing jantan yang mulus, yang tidak cacat. Ini kurban di zaman bangsa Yahudi Nasrani. Kemudian kurban bangsa Arab Jahiliyah. Kurban bangsa Arab Jahiliyah ini adalah kurban yang mereka persembahkan kepada berhala-berhala yang disembah yang berada di Ka'bah. Apa yang dikurbankan? Ada binatang yang disembelih untuk berhala, ada binatang yang bebas, ada binatang yang dilepas, bebas berkeliaran. Ya. Tapi juga untuk berhala. Berhalanya ada bayi Hiro, Saibah, Wasilah, Ham, terus kemudian ada Muzalata dan yang lain-lainnya. Caranya dengan menyembelih kurban tersebut, ada kambing, ada unta, ada sapi, dan dari kurban yang dilaksanakan ini dipercikan darahnya ke Baitullah atau ke Ka'bah. Jadi tradisi orang Quraisy itu kan tradisinya kumpul-kumpul. Biasanya kalau orang kumpul-kumpul juga makan-makan. Nah, ini tradisi kumpul dan makan bukan tradisi sekarang, tapi tradisi sejak orang-orang zaman jahiliyah. Ini biasanya yang jadi korban wanita supaya suruh masak, kemudian suruh menyajikan, mangsanya makan banyak, bukan para wanita, tapi laki-laki. Nah, korban di zaman jahiliyah ini ada panitianya. Ya. Ada panitianya, syaratnya juga ketat. Yang mensyaratkan ya Abu Jahal CS itu. Syaratnya hewannya tidak boleh cacat, tidak boleh rusak. Bahkan hewannya ini belum laki-laki yang belum pernah mensetubui. Jadi korban itu memang korban buat Ka'bah. Dan kita ketahui Ka'bah itu kan tidak makan. Jadi korban gawe Mekah, gawe Ka'bah. Nah, Ka'bah kan tidak makan. Berarti yang untung siapa? Ya pengurusnya toh. Yang untung para pengurusnya. Wa qalu hadhi an'amun wa harsun hijrun layat amuha ila man nasa'u bizamihim. Ini korban adalah sebuah hewan spesial. Jadi kurban di zaman jahiliyah ya harus spesial. Karena yang
tukang sortirnya ini ketat. Jadi kurbannya spesial karena untuk Ka'bah nggak makan, yang makan juga para spesial, yaitu Sidnatul Ka'bah. Orang-orang yang menjaga Ka'bah, orang-orang yang menunggu Ka'bah. Nah, karena kurban mereka ini nggak benar, Islam datang tidak meninggalkan kurbannya, tapi hanya merubah. Jadi kumpul-kumpul mangan-mangannya tidak dirubah. Yang dirubah itu cara-caranya. Diganti oleh Islam melalui udhiyah yang mengiblat kepada syariat Ibrahim alaihissalam. Sebelum kepada kurban baginda Nabi ada kurban ala Abdul Muthalib, kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ceritanya kakek Nabi Muhammad itu pernah bernazar ingin menyembelih salah satu putranya. Kenapa bernazar? Di saat musim kemarau panjang, kakek Nabi Muhammad berupa Abdul Muthalib ini menggali sumur Zam-Zam di sekitar Ka'bah. Digali, di sini kosong, di situ kosong, di sana kosong. Akhirnya karena usahanya terus-menerus gagal, dia bernazar, jika saya menggali kemudian muncul air Zam-Zam, maka aku bernazar akan menyembelih putraku. Tiba-tiba dia berusaha lagi dan ternyata pas kepada sumber air Zam-Zam. Dan ini muncul kehebohan karena munculnya air Zam-Zam yang kemudian diambil airnya tidak habis, dan ada fenomena yaitu ingin menyembelih putranya. Setelahnya dia menggali dan muncul air Zam-Zam, mengumpulkan seluruh putra-putranya yang berjumlah 10. Wahai anakku, aku telah bernazar kepada Allah, jika memang menemukan air Zam-Zam, maka akan aku menyembelih salah satu di antara kamu. Coba acungkan siapa yang mau disembelih. Lalu ditanya kok mau disembelih. Tentunya ya tidak mau. Kalau ditanya untuk rabi, untuk menikah barangkali berebut. Karena tidak ada yang mau, maka Abdul Muthalib mengundi. Kakek sang baginda Nabi mengundi. Dari undian tersebut ternyata jatuh, yang keluar adalah nama Abdullah, bapak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah masyarakat mendengar bahwa yang keluar Abdullah, masyarakat mayoritas dan wanita-wanita, karena Abdullah ini tampan parasnya, sopan ucapannya, harismatik perilakunya, berwibawa, sehingga menarik simpati para wanita. Demo kepada Abdul Muthalib agar jangan yang disembelih Abdullah, untuk menggagalkan undian. Jadi sistem keputusan untuk digagalkan bukan saat sekarang, itu sudah dari zaman dulu. Nah, karena ini yang demo itu para wanita, maka didengarkan suaranya. Akhirnya diundi kembali. Tapi begitu undian diundi kembali, keluar Abdullah. Mereka pun tidak terima untuk satu kali lagi. Masih penasaran. Diundi pun jatuh kepada Abdullah. Akhirnya masyarakat ricuh, bingung segala macam. Datang orang tua ahli Taurat. Di dalam kitab Taurat ini, kalau orang mau dibunuh boleh ditebus dengan 100 onta. Maka diundilah 100 onta itu dengan nama 100 onta. Dan ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah. Begitu diundi keduanya keluar 100 ekor onta. Akhirnya ayah baginda Nabi selamat. 100 ekor onta ini berkurban. Karena masyarakat Arab ini menolak dengan pengorbanan manusia.
Makanya baginda Nabi Muhammad disebut sebagai Ibnu Dabihain. Anak dari dua laki-laki yang disembelih. Dari sisi keturunan pertama, yaitu ayahanda Nabi mau disembelih. Kemudian silsilah ke atas sebelum kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Sayyidina Ismail juga akan disembelih. Jadi keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak menurunkan nabi-nabi Israel. Kemudian keturunan Nabi Ibrahim melalui Ismail ini menurunkan Nabi Quraisy, yaitu Nabi Ismail dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari kedua anaknya menurunkan para nabi-nabi, sehingga Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya. Baik nabi keturunan Yahudi ataupun nabi yang kemudian menurunkan bagi nabi orang Quraisy, ini adalah kedua jalur mengkerucut kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kurban di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun melaksanakan titah kurban, sehingga pada haji wada beliau berkurban dengan 100 ekor onta. 63 disembelih sendiri di tangan baginda Rasul. Maka menyembelih kurban itu yang baik dilakukan oleh sendiri. Kemudian selebihnya 37 ini diserahkan kepada Sayyidina Ali. Maknanya menyembelih kurban itu kalau memang tidak bisa sendiri karena tidak biasa, kurang mantap, boleh digantikan atau diwakilkan kepada tenaga ahlinya. Nanti niatnya datang, kemudian niat atau niatnya minta diniatkan kepada penyembelih itu bisa. Dari sinilah berakhir sejarah kurban dengan sangat indah, sempurna dan membumi di seluruh jagat semesta. Dijaga dengan sangat sempurna oleh generasi para sahabat, generasi para tabi'in, tabi'ihim, sampai pada generasi kita, yaitu generasi mutaakhirin. Nah, menyadari aspek sangat penting dalam prosesi pelaksanaan ibadah kurban, yang sangat penting adalah sifat dan kapasitasnya. Yaitu sifat dan kapasitas kurban itu sebagai syiar utama hari raya Idul Adha. Mereka yang mampu mewujudkan sabda baginda Rasulullah SAW, yaitu baginda Nabi pernah bersabda, ma'amala ibnu Adam min amalin yauman nahar ahabbu ilallahi min ikhraqid dam. Tidaklah ya, banyak telepon masuk, saya ulangi, tidak ada amalan Ibnu Adam yang dilaksanakan di hari Nahar yang lebih dicintai dibanding mengalirkan darah. Wa innahu la yu'ta yaumil qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Ketahuilah bahwa hewan kurban itu kelak akan dijadikan saksi didatangkan di hari kiamat. Makanya pilih yang bagus-bagus. Supaya nanti saksinya juga bagus, yang baik, yang hebat, yang pakai sungu besar, yang rambutnya banyak, yang mulus kulitnya. Supaya nanti saksinya tidak gudikan di sana. Wa inad damal yaqumu minallahi bimakarin qabla yaqumu bil ardi fatibu biha nafsan. Ketahuilah bahwa darah sebelum sampai ke bumi, ini sampai ke Allah dulu. Maksudnya apa? Sebelum darah itu sampai kepada tanah, maka anugerah Allah ini lebih cepat mengampuni dosa-dosanya orang yang berkorban. Jadi konektornya orang yang berkorban dengan Allah untuk mengampuni dosanya itu lebih cepat daripada tetesan darah dari leher yang disembelih jatuh ke dalam tanah. Maka fatibu biha nafsan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan korban, hatinya yang ikhlas, kemudian kambingnya yang baik. Ini korban yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwa
korban kambing, kemudian berpindah kepada sapi dan onta itu bukan saja di zamannya baginda Nabi. Tadi baginda Nabi saat baginda Nabi Haji Wada berkorban dengan 100 onta. Yang 63 disembelih sendiri, yang 37 disembelih oleh Sayyidina Ali. Saat itu para sahabat tidak menjadi sesuatu hal yang mungkin mengagetkan ataupun menarik. Tapi setelah baginda wafat, ternyata umurnya 63. Ini isyarah baginda Nabi menyembelih kurbannya sendiri dengan tangannya sendiri sebanyak 63 akan menjadi sebuah cerita yang indah. Ya, cerita yang indah. Dalam hadis tentang kurban pakai sapi cukup untuk orang 7 itu sudah sangat jelas bahwa al-budna ngansab ngatin. Wal ibil juga wal bakor, ya. Wal bakor ngansab ngatin. Onta untuk 7 porsi, begitu juga sapi diperuntukkan kepada 7 porsi. Terakhir yang sangat menjadi kebanggaan kita umat Nabi Muhammad bahwa berkorban, bahwa hewan yang dikorbankan ini semuanya menjadi pahala. Bahkan rambut yang tidak dimakan ini pun akan menjadi pahala. Likulli sa'ratin hasanatun. Setiap rambut daripada hewan yang dikorbankan ini satu rambut akan menjadi catatan satu kebaikan. Luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, rezeki yang banyak, bisa memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.